Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hikmatil Aulia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Angkatan 2019. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum dari webinar yang saya ikuti tentang agroinovasi era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebagai pemenuhan tugas Sosiologi Pedesaan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Fevi Nurjana Wijayanti SPMP. Baiklah, langsung saja. Menurut pemateri pertama, yaitu Dr. IRM Hasmi DESS, Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an dan terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi dan kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaannya. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara otomatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputisi awan Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya lewat Internet of Things atau Internet of People. Yang kedua, transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi. Yang ketiga, bantuan teknis. Bantuan teknis dibagi menjadi 2. Yang pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Yang kedua, kemampuan sistem siberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Yang keempat, keputusan mandiri. Kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan. Smart farming atau pertanian pintar adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi seperti handphone atau tablet dalam mengumpulkan informasi seperti status halat tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan sebagainya yang diperoleh dari perangkat-perangkat data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision Agriculture atau pertanian presisi adalah penggunaan input sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Yang kedua, menurut Profesor Dr. IR Gembong Priyatmo, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Suatu negara besar dan kuat adalah negara yang berkedaulatan pangan. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan, maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. Dan yang keempat, teknologi building, yang menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Selanjutnya, untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program berikut ini. Yang pertama, manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman.
Cara pengolahan tanah. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan bisa dibajak, dicangkul untuk merubah struktur tanah atau jenis tanahnya, tekstur atau susunan tanah, kontur atau tinggi rendahnya lahan. Yang kedua, sanitasi tanah. Sanitasi atau pemberantasan hama penyakit tanah dengan menggunakan 3 agen hayati, antara lain Trichoderma, Beauveria, Metarhizium. Yang ketiga, penanaman bakteri dengan menyebarkan pupuk kandang fermentasi. Yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Air yang cukup dapat membantu dalam menutrisi tanaman. Tanaman perlu air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Yang kedua, manajemen penanaman. Yang pertama, penunasan merupakan suatu cara merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan dapat tumbuh dengan seragam. Penunasan ini dapat dilakukan dengan merendam biji dalam larutan air matang suhu 40 derajat Celcius. Yang kedua, pembibitan. Pembibitan dilakukan untuk mempercepat tumbuhan agar tumbuh seragam dan mempermudah pengontrolan hama penyakit sehingga tanaman produksi meningkat dan sehat. Pembibitan dilakukan dengan cara menyiapkan tanah dan pupuk fermentasi dengan perbandingan 1:3:1. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam polybag kecil atau bekas air aqua. Siram agen hayati masing-masing 2 sendok makan per 15 liter air dan ditambahkan 15 tutup pendawa subur pertumbuhan dan 10 SDM NPK 25. Biarkan selama 3 hari. Bibit berkecambah ditanam dengan kedalaman 1-2 cm. Yang ketiga, penanaman di lahan. Lahan dibuat bedeng atau lubang, kemudian berikan pupuk kandang fermentasi. Untuk lubang sebanyak 2 kilo per lubang. Siram dengan pendawa pertumbuhan dengan kadar 10 tutup per 15 liter dan NPK 25 sebanyak 10 sendok makan dan agen hayati masing-masing 2 sendok makan. Yang keempat, NPK 25 dan 16. NPK 25 merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai pembantu pertumbuhan tanaman yang terdiri dari Ponska sebanyak 5 kg, urea sebanyak 4 kg, KCl sebanyak 1 kg, dan KNO3 merah sebanyak 1 ons. NPK 16 merupakan pupuk campuran anorganik yang berfungsi sebagai pembantu pembangunan tanaman yang terdiri dari Ponska sebanyak 5 kg, TSP atau SP36 sebanyak 3 kg, KCl sebanyak 2 kg, KNO3 putih sebanyak 1 ons, dan boron sebanyak 1 ons. Selanjutnya, manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Yang pertama, perlakuan. Perlakuan yang pertama dengan melakukan pemangkasan pada pohon. Yang kedua, pada tanaman dengan buah yang berada di tangkai cabang, maka dikurangi daunnya dan ditinggalkan 3-4 pasang ujungnya seperti jambu. Pada pohon yang besar dan tinggi, saat menanam, maka potong batang apikalnya seperti durian. Khususnya mangga, dipotong cabangnya dengan sistem 139, yaitu sistem pemotongan satu cabang menjadi 3, dari 3 menjadi 9 cabang, dari 9 menjadi 27. Yang kedua, nutrisi. Untuk pemberian nutrisi harus sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, kondisi tanaman. Yang ketiga, kadar atau dosis termasuk pH. Cara perlakuannya itu berikan pupuk kandang minimal 2 kg, ditambah NPK 16 sebanyak 10 sendok makan, pandawa subur pembungaan 15 tutup, Trichoderma sebanyak 3 sendok makan, air 15 liter. Yang ketiga, enzim dan hormon. Disiram dengan PSB, yaitu pandawa subur pembungaan, dengan kadar 3 tutup per 2 liter air. Yang keempat, air dan vitamin. Berikan per liter sebanyak 1 vitamin B kompleks, pil vitamin E atau tauge.
vitamin B1 dengan memberikan saat pindah lahan atau setelah dari perjalanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.